yang target mereka itu para alim banget, yang orang-orang yang mengerti agama atau yang memiliki jemaah, kiai, ustadz, pokoknya itu target-target mereka supaya timbul perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana da dulu salamurno aya di Nusantara ya sakecamatan. Alhamdulillah kita bisa Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi bersama kami Mang Is, Saya Mangnan, tetap di acara Ngacapluk Jelema Anu Larieur. Jos. Oke Mang Nan, ayo maros abdi. Ada yang bertanya sama saya, apakah wali Yulo itu bisa siapa saja? Oh, kuma Ya, wali Yulo itu bisa siapa saja, terus orangnya gitu, atau gimana gitu. jadi yang bertanya ke Mang In, kalau wali Allah, ya wali Allah itu emang bisa siapa saja menjadi wali Allah, meren kita meren Mang. Wali Allah, jadi intinya mah siapa saja bisa jadi wali Allah, meren gitunya. Kalau menurut saya, Ya, ini menurut Mang Nan, menurut saya pribadi. kalau menurut saya sih ya bisa Biasanya kenapa? bisa. Cuman siapa yang ingin menjadi waliullah harus siap mentalnya. Harus sampai mental aja. Mental bukan metal. Kalau nomor satu mental dulu. Iya. Waliullah itu syaratnya apa? Gitu kan? Seorang waliullah itu harus tidak memiliki ibaratnya noda dalam hatinya. Nyakil mang lah, ulah goreng hate gitu gitu. Ulah goreng hate ta eta waliullah. Ibaratnya kumaha sih? Gimana? Kenapa saya bisa bilang bisa gitu ya? Siapa saja bisa menjadi waliullah, walinya Allah ya, gitu kan? Karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Adil dari segalanya gitu. Jadi siapa saja yang bisa, maksudnya yang yang bersih lah ya, yang benar-benar mengenalnya, yang benar-benar ingin menyampaikan ibaratnya kebaikan, bisa saja Bang. Gitu. Jadi ketika kita ingin menjadi waliullah gitu ya, itu apa kenapa harus siap mental gitu ya? Benar ya. Yang pertama mau saya kaitkan nggak dengan bocah Angon gitu? Boleh mana? Boleh Boleh juga itu nih. Bocah Angon itu kan sifatnya ya, rumah di pinggir sungai itu apa gitu kan, intinya lah kan udah sering saya bahas nih, masa saya harus ulang lagi gitu kan? Takut ada yang belum tahu. Biar durasi nggak panjang. Pokoknya mah yang pengen tahu bocah Angon tonton saja gitu ya. Intinya bocah Angon itu mata batin ya, hati nurani. Itu ya betul. Nah,
kalau kita mau kaitkan nih secara yang ditanyain tadi, siapa saja bisa Ya. menjadi waliullah gitu kan. Yang pertama, hatinya harus bersih, harus bisa masuk tuh ke rumahnya bocah angon, harus bisa masuk gitu kan, harus bisa membuka pintu yang setinggi batu gitu. Kalau itu udah bisa terbuka, ya insya Allah ininya terbuka juga. Nah, cara agar bisa membuka pintu yang setinggi batu itu kan, Ya. kita harus siap mentalnya. Seperti apa? Yang pertama, nih kenapa yang dibilang Satrio Piningit banyak yang dihina, difitnah gitu kan? Kenapa hidupnya sengsara gitu kan? Satrio Piningit kan begitu ya? Jarang dianggap. Nah, kenapa hidupnya begitu Satrio Piningit itu? Kan saya bilang dari awal, ketika ingin menjadi waliullah harus siap mental. Karena apa tujuan dari mental itu? Nih, sabar, pasrah, ikhlas, ridho, itu kan harus dapat. Makanya diuji. Ketika kita ingin, ibaratnya gini nih, biasanya ya, pasti banyaklah yang mengalami ini mah. Ya, betul. Biasanya begini, ketika seseorang ingin terbuka mata batinnya, atau ibaratnya seperti ingin terbukalah secara spiritual, ingin terbuka gitu ya. Nah, ketika seseorang itu udah siap terbuka, nah di situ akan banyak cobaan untuk orang tersebut. Seperti apa cobaannya? Ya dihina lah, ya difitnah lah gitu. Ya bukan dikucilkan, tapi ibaratnya dipandang sebelah mata gitu, dianggap yang enggak gitu kan. Tujuannya apa memberi cobaan itu? Gitu kan? Ya. Kita harus menjaga hati kan, sabar, ikhlas, ridho. Itu yang saya bilang seperti puasa. Yang sebenarnya puasa itu kan menjaga hawa nafsu, ego kita. Nah itu tujuannya agar kita bisa menguasai ego, mengontrol ego kita, hawa nafsu kita. Iya, betul. Kenapa diberi ujian tersebut sama yang maha kuasa? Itu kan, seorang wali itu kan harus bersih hatinya, jangan punya yang saya bilang tadi, goreng hati lah, gitu kan? Harus bersih hatinya, gitu kan. Makanya cara membersihkannya seperti itu. Kita diberi cobaan ya susah, memang, gitu kan. Sahabat atau teman yang tadinya akrab malah menjadi menjauhi kita, gitu. Itu ketika kita sedang diuji kesabaran, gitu. Tapi di sini ini yang prosesnya ibaratnya kadang-kadang banyak yang tidak menyadari, banyak yang tidak menyadari dalam ibaratnya kita sedang dalam posisi tersebut. Itu posisinya yang dibilang bocah angon tuh itu. Bocah aman tuh itu, jadi ibaratnya mendasari itu. Jadi ketika hidupnya susah, hidupnya dijauhi orang atau dihina orang, itu difitnah orang, gitu kan, malahan susah cari kerja kalau yang lagi pengangguran. Kalau yang lagi kerja, ada temen yang ibaratnya iri dengki sama kita, ibaratnya gitu. Kalau hidup berumah tangga ibaratnya suka yang iri dengki gitu sama keluarga kita ya. Itu tujuannya ya agar kita tuh sabar. Dapat nggak nih sabar ketika diberi ujian ini? Ya, kita sabar sambil menjalani hidup. Sabar sambil menjalani hidup, gitu kan? Ya. Dengan rasa
pasrah dan ikhlas gitu kan. Di sini tuh ketika diuji itu tuh sebenarnya kita mempelajari tentang innalillahi juga di situ, Mang. Itu tuh karena innalillahi ini kan dasarnya gitu untuk mengontrol yang dibilang hawa nafsu, untuk menyucikan diri kita agar terbuka nih mata batin kita gitu, agar terbuka karena hawa nafsu udah kita kontrol. Kalau udah berhasil di situ gitu, udah terkontrol nih hawa nafsunya gitu. Jadi ibaratnya seperti yang dibilang kalau dalam Islam apa ya, takaran keimanannya kalau nggak salah, soalnya nggak selalu harus ulama, harus ustadz atau ibaratnya petinggi-petinggi atau apa ya, ulama lah ya. Kalau di amal lain mah ada merenya pastinya ada penyaho gitu. Ulama atau yang ngerti agama lah. Nah ibarat seperti itu kan belum tentu ibaratnya mereka bisa menguasai ego atau hawa nafsunya. Masih tetap toh yang sekarang juga masih pada saling menyalahkan tentang pengetahuan agama. Coba masih banyak yang menyalahkan tentang Islam sesama Islam itu memang masih saling menyalahkan karena masing-masing kan memiliki ego sama kan gitu. Bukan dicari benang merah, malah saling menyalahkan. Nah di situ ketika kita bisa nih mengendalikan hawa nafsu kita, yang dibilang perbedaan itu akan saling nyari apa? Yaitu benang merah. Kenapa kita bisa ada perbedaan ini, gitu kan? Kalau bukan ego kita masing-masing. Nah, ego itu yang apa? Tempatnya apa? Ego itu tempatnya apa? Gitu kan? Nah, ketika kita merasa diri kita paling benar, berarti kita sudah dikuasai oleh ego kita secara tidak sadar. Kalau sadar ya nggak bakalan menyalahkan orang lain. Gitu. Nah, makanya ketika ingin menjadi waliullah harus bersih hatinya. Karena ibarat syekh nih. Syekh itu apa? Gelar pendidikan atau apa? Gitu kan? Kalau menurut saya syekh itu yang tidak memiliki noda di hatinya. Itu syekh. Itu syekh tidak memiliki noda, berarti bersih hatinya. Kalau menurut saya, menurut Mang Lan, maaf ya, nggak tahu. Nggak tahu kalau menurut orang mah gitu kan. Mangga. Nah, saya mah pasti selalu salah. Emang tidak merasa paling benar kan, makanya menurut saya. Menurut saya, bodo amat. Itu saya bilang sih, menurut saya yang tidak ada nodanya kan berarti benar kan. Ibaratnya seorang syekh itu bersih hatinya. Emang saya salah ngomong itu. Kalau syekh yang hatinya tuh masih kotor, nah itu kan sama saja saya dengan tidak percaya sama syekh. Syekh itu yang memiliki hatinya itu bersih, itu tidak memiliki pemikiran yang jelek pada orang lain, yaitu yang saya bilang tadi, goreng hati. Gitu. Selalu berpikiran positif, itu seorang syekh gitu ya. Dan tidak pernah, ibaratnya bukan tidak pernah ya, tidak ingin contoh lah, misalkan begini, naik motor, contoh ya, naik motor nih misalkan, kita misalkan syekh ini di depan, ini hanya contoh, nah di belakang ada yang nabrak cek gitu kan,
spakbor belakangnya belah, gitu kan? Betul. Nah, terus yang belakang juga sama, spakbor depannya belah, gitu kan? Nah, ibarat begini, tuh dilihat, oh kita sama-sama rusak, ya udah nggak apa-apa. Toh kita tidak dirugikan karena kecelakaan itu bukan yang terencana. Iya. Kecelakaan bukan ibaratnya yang direncanakan gitu. Namanya juga kecelakaan. Iya. Kalau Jadi- direncanakan. Jadi apa intinya? Jadi kan tidak ada ibaratnya hatinya jelek ke orang lain, ke orang yang menabraknya gitu. Karena tahu tabrakan itu atau kecelakaan itu bukan sesuatu yang disengaja ibaratnya. Iya. Namanya juga kecelakaan. Iya, Bang. Kalau bukan kecelakaan dia ada tabrak. Itu contoh saja. Contoh kecilnya ya, Iya, teman contoh ya. saja. Itu aja. Jadi bersih gitu. Nah, Tidak ada rasa ingin minta ganti. Iya. Itu karena merasa dirinya tidak salah, ditabrak orang akhirnya minta ganti. Nah. Kan kebanyakan tuh orang-orang tuh begitu. iya pasti. Kenapa seorang saya dijadikan panutan? Gitu kan? Nah begitu karena tidak memiliki ibaratnya seperti ujaran kebencian. Gitu. Jadi tidak membenci seseorang, dipelajari dulu dan benar-benar mengenali kejadian. Ya yang namanya celaka kan itu bukan sesuatu yang disengaja gitu Iya, kan. betul. Nah itu kalau misalkan ditubruk gitu man, Ya. tapi beda deui lamun ke lampu beureum nyerobot karena disengaja udah tahu merah harusnya berhenti ini maju malah jadi tabrakan. Nah itu yang disengaja. Boro-boro sedek kita eureun. Itu disengaja. Tapi kalau ditabrak dari Iya, belakang itu tidak disengaja gitu karena mungkin kan Iya. di depan kita tuh ada apa, makanya ada rem rem Dadak. dadak atau gimana gitu kan, namanya juga celaka gitu kan. Nah kalau yang lampu merah nerobos mah itu beda lagi. Orang yang nerobos lampu merah itu disengaja, dia kan harusnya berhenti. Iya. Itu kesalahan dia itu Iya. baru bisa disalahkan. Gitu. Ada aturannya ya. Ya. Itu Polisi aturan lalu oke. lintas Boleh. ya. Kalau tabrak dari belakang mah itu mah bukan sesuatu yang disengaja. Ya. Betul. Ibaratnya seperti itu ketika ingin menjadi waliullah mah. Nah jadi harus benar-benar bersih hatinya. Nah itu ketika posisi kalau dalam yang saya bilang Trisula Weda, bocah angon. Nah itu bocah angon itu begitu dibersihkan tuh hatinya, ibaratnya Dikuras. di laundry gitu supaya benar-benar bersih. Tapi di sini itu paling sulit posisinya. Kenapa paling sulit? Karena banyak yang tidak kuat akan cobaan ini, Mang. Gitu. Banyak yang tidak kuat. Ketika kuat menghadapi hinaan, cacian makian atau iri dengki atau apa, ibaratnya dikucilkan orangnya. Ketika itu kuat, ya nanti diuji lagi, gitu kan, yang lebih besar. Ya, itu. Nah harus siap mental. Nah di sini harus siap mental ketika ingin menjadi waliullah. Kenapa ingin menjadi waliullah? Kenapa harus dibersihkan terlebih dahulu gitu kan? Seorang waliullah kan harus mengenal Allah. Mengenal Allah itu harus bersih hatinya, manya hatena kotor. Ya, Bahwa betul. Mang. Betul. Benar tuh Mang. Karena seseorang dilihat dari itu makanya. Nah, di situ. Dan kenapa banyak waliullah ya Ya. ketika mudanya beragajul, Mang. Ya, itu
itu jadi pertanyaan. Kenapa? Sebenarnya. Ya, Enya. beragaju Beragaju. banyak yang ibarat Wah. mabuk lahnya. Edun Pokoknya apa mah- pokoknya mah reman-reman mah. dibiarkan. Oh, bener Iya iya. bener ya tutong jauh lah almarhum Uje kan gitu anu narkoba gini kan pas iya jadi ceramah jadi kan karena itu jalan yang ditunjukkan sama Yang Maha Kuasa. Kita harus mempelajari buruk dulu, keburukan. Setelah keburukan, kita akan mendapat nih pelajaran dari keburukan tersebut. Makanya ketika kita belajar itu jangan putih saja, hitam juga harus dipelajari. Betul. Nah, kebanyakan waliullah itu tong jauh-jauh mang lah, ningali di TV Sunan Kalijaga gini kan mau kan geningannya jadi pencuri heula geningan kan jadi nama geningan jadi wali kan gitu. Nah itu agar belajar dari keburukan yang kita alami sendiri. Nah dari keburukan tersebut kan akan menjadi contoh ke depannya untuk ibaratnya kita sampaikan ke orang lain bahwa ini tuh buruk. Intinya menawan mang ameh ketika yang kita ucapkan itu bukan omong kosong, karena itu murni pengalaman pribadi gitu. Jadi tidak ada munafik. Kan yang diajarkan Tuhan itu terhindar dari kemunafikan, karena itu salah satu sifat yang paling dibenci. Itu nyata itu momen tadi bohong-bohongnya mah bisa kabur. Makanya ketika kita menemukan perbedaan, kita jangan menyalahkan dahulu. Iya. Kita udah sampai situ apa belum? Nah, gitu. Benar kan? Mungkin yang kita pikirkan belum sampai ke ibaratnya Mang In sama saya beda paham tentang Islam misalkan. iya. Nih, ya, yang saya pahami segini, yang saya jelaskan gini misalkan. Mang In belum nyampe ke sini. Ya. Akhirnya apa ya? Karena Mang In belum bisa menguasai hawa nafsu atau egonya, menyalahkan saya. Saya salah. Pemikirannya itu salah, pemahamannya tentang Islam salah. Itu kata Mang In. Nah, padahal dari perbedaan itu kita saling belajar. Kalau misalkan saya ibaratnya pengetahuannya lebih tinggi dari Mang In, kita udah tahu bahwa kita tuh ibarat saya nih, saya tuh ternyata pengetahuannya lebih jauh daripada Mang In. Itu positifnya. Mang In yang harus dipelajari. Saya tuh nggak kepikiran ke sana. Ternyata ini bisa begini ya. Cari alasannya kenapa bisa begitu. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Kan tungtungna naon saling nyalahkeun. Bahaya. Ieu salah, cenah kieu teh. Wah, ieu salah, ieu pemahamanna kieu cenah sesat. Ujung-ujungna teh. Gitu kan? Ini masalah konteks agama, Mang. Iya. Ke ujung-ujungna teh nyesatkeun. Tah, sesat eta teh di mana? Kata sesat itu dari mana? Yang saya bilang pemuda digergaji kalau dari tanda-tanda Dajjal, karena selalu menganggap dirinya itu paling benar. Nah itu kalau persamaan kata dalam tanda-tanda Dajjal itu selalu ingin diakui bahwa Dajjal itu Tuhannya. Ini makanya harus diketahui itu ini kenapa berbeda tentang pemahaman agama ini gitu, agar kita terhindar dari fitnah Dajjal ya. Kita harus saling bisa menguasai hawa nafsu masing-masing. Nah,
apalagi para alim ulama Nah, yang mengerti agama. Itu target utama sebenarnya, karena memiliki apa mah? Memiliki banyak jamaahnya. Coba masuk misalkan nih ke saya yang dihasut. Saya teboga jamaah jangan naon meureun cenah nggak rusak hiji mah. Mending kene alim ulama nu jamaahna loba kurang dirusak kan pengikut lagi ngilu rusak. pokoknya Kan gitu targetna teh. So, Ya. kalau nggak percaya, coba cek di YouTube. Sekarang nih lagi rame perang antar agama, ibaratnya kepercayaan lah. Islam sama Islam lagi perang, lagi seru-seru. lagi saling menyalahkan. Tidak. Makanya kemarin saya bilang, Dajjal itu di sini sudah ada apa belum? Tuh saling tuduh sesama Islam saja itu sudah fitnah. Saling menyalahkan itu fitnah, karena yang disalahkan merasa dirinya benar. Betul nggak? Betul. Yang disalahkan itu merasa dirinya benar, karena sepengetahuannya ya begitu. Yang menyalahkan juga sama, merasa dirinya paling benar karena pengetahuannya begitu. Kan saya pernah membahas dari perbedaan itu. Nih, ketika kita belajar hitam, harus belajar juga putih. Itu juga sudah jelas perbedaan hitam dan putih. Udah jelas perbedaan. Ibarat kita berbeda, kita harus saling belajar antara hitam sama putih. Kan begitu. Kenapa ada hitam, kenapa ada putih? Itu biar seimbang, yin dan yang. Hidup ini harus seimbang. Yang dibilang apa, Mang? Pajajaran. Ngajajarkeun. Pajajaran. Ngajajarkeun. Heeh. Ngajajarkeun. 25 jajar atau 25 nabi kan gitu. Ya, betul. Kenapa ada 25 nabi? So, 2 jeung 5 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 2 naon? 2-nya apa? Nih, 2 tuh kehidupan. Siang, malam, pagi, sore. Laki-laki, perempuan. Betul nggak? Ya, Betul nggak? betul. Itu. Udah jelas ada perbedaan. Kenapa didebatkan? Itu kan udah jelas perbedaan. Kalau 5-nya apa? 5-nya yang dibilang rukun Islam. Jadi kenapa para alim ulama ini berdebat? Jangan sampai terkena yang namanya hasutan. Hasutan Dajjal. Saya udah bilang pasukannya sudah keluar. Yang target mereka itu para alim ulama, yang orang-orang yang mengerti agama atau yang memiliki jemaah, kiai, ustadz. Itu target-target mereka supaya timbul perpecahan. Timbul perpecahan di sini, saling menyalahkan. Cek ieu teh cenah kieu. Wah, ieu salah cenah ieu nah ieu bet kieu cenah. Ieu salah. Kan yang saya bilang tadi, yang saya contohkan, mungkin yang menyalahkan belum tahap pemikiran yang ini yang disalahkan. Makanya jangan dulu menyalahkan, cari dulu. Kita saling belajar saja gitu. Kan udah jelas tadi, Pajajaran 25 jajar. Ada 25 nabi, 2 sama 7, 2 sama 5 itu 7. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 2-nya
yaitu kehidupan, ada siang ada malam gitu kan Iya. ya, betul, ada bulan ada matahari itu kan, Betul. namun ngahiji naon gerhana. Poe Ya kan? Ada wanita, ada laki-laki, Iya. ada anak kecil, ada dewasa gitu kan, ada muda, ada tua, semuanya itu dua. Makanya ada perbedaan, ada hitam, ada putih, gitu kan? Ada baik, ada buruk. Nah, kita harus sadar ke sana. Tetap pegangan kita apa? Yaitu 5 tadi. Rukun Islam, kalau Islam ya mah, ya kalau Muslim. Jadi ini sebenarnya kuncinya, Mang. Bukan saya merasa paling benar. Da saya oge ke manggihan anu teh sarua mah ngeureun nyalahkeun manusia. Apa bedanya? Itu. Tong gitu, Mang, itu beda, Mang. Cek abi ge kudu kieu, Mang. Ai semua mah sok salah wae. Kadang-kadang saya ge kitu nya. Nah, Tapi kan itu ibaratnya saya, bukannya Bukan. siapa. gitu. Ibaratnya ketika kita bertemu perbedaan, Ya, saya ngomong gitu kan, ini ngomong juga, ibaratnya saling mengisi. Ulah ketika kita menemukan perbedaan, dia salah disebarkan, kan jadi fitnah karena belum tahu kebenarannya. Komo channel-channel YouTube mah neangan nu viral, ya. can pugu kebenaranna geus diviralkeun. Nah, kita siapa bawa dosana sih. Ade. Apa? Geus kabawa ngafitnah batur. Ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, mangkaning sia Ali. leuk sia. Hali. Hali. Mata tong ka asal ngaviralkeun kade. Ya, Ya, kali deui gimana nya? ngaji deui. Mata tinu uga wang Ciciliwangi ngajarkeun nya sagala ge kudu ngalakonan heula. Jadi nyaho mana bener mana salah, da geus kaalaman, Mang. Ya. Ngalalakon tuh menjalankan hidup, jalani dulu atau pelajari dulu yang belum kita sampai. Nih, dia salah tentang pemahaman Islam, pelajari dulu. Mungkin secara ilmu apa dia sampai bisa dapat jawaban seperti itu. Iya. Gitu kan? Kita ibaratnya belajar dari Quran. Dari Quran nih. Ya. Oh, ini bilangnya dalam Quran juga nggak ada gitu tentang pemahaman ini gitu kan. Iya. Nah, kita cari. Kenapa dia bisa beranggapan seperti itu? Kita cari dulu. Makanya kenapa waliullah itu harus bersih hatinya, gitu ya? Iya. Kenapa harus bersih hatinya? Agar tidak timbul perpecahan, saling menyalahkan. Nah, itu. Kalau masih saling menyalahkan, meskipun dia ulama besar, gelarnya ini, gelarnya itu, sudah menyalahkan orang, udah. Kalau menurut saya, Iya. tidak patut diikuti. Kalau sudah menyalahkan orang, Iya. itu salah, udah. Kan. Karena yang menunjukkan benar atau salah itu milik yang maha kuasa, bukan haknya manusia. Iya. Menyalahkan dan membenarkan seseorang itu bukan haknya manusia. Kalau ada ulama besar yang bilang begitu, udah jangan diikuti. Karena dia saja udah berani ibaratnya melewati Tuhannya. Berarti dia yang ingin dianggap Tuhan. Nah, hati-hati. Warning. Ibaratnya begitu. Iya. Gitu. Jangan sampai kita terkecoh. Nah. Gitu ya.
saking bisa masuknya ke pemikiran juga ke rasa ya, hasutan itu kita harus memfilternya gitu ya. Makanya yang saya bilang laduni itu bukan ilmu jeblak, Mang. Ini bahayanya, harus tahu semuanya ya apa laduni. Kalau mau tahu laduni nih, ilmu laduni itu apa? Ilmu laduni itu yang dimiliki oleh para waliullah, bukan kesaktian yang bisa diperlihatkan. Ilmu laduni itu filter, penyaring, filter apa? Filter tentang mana yang benar, mana yang salah. Filter itu ilmu laduni. Itu Kebanyakan orang mana ilmu jeblak. Nuka tingali jarak jauh. Terus jadi patung. Intinya laduni. Tadi disebut ke mah pemikiran mana? Memang menurut saya. Itu mah nggak wae kamu ada. Ya orang lain mah misalkan punya pemikiran tentang ilmu laduni. Ya. Mah nggak wae. Cuman menurut saya lain gitu, bukan yang seperti itu. Laduni itu filter untuk kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu itu ilmu laduni gitu ya, dan bisa semua dapat dengan mudahnya. Bisa nyaeta asal kuat we uji nate ya Kalinya deh nyamannya. Kan kudu bersih hatena, harus bersih hatinya. Kami bisa asup ke rumahna, disebut rumah bocah angon, kami bisa masuk ke dinya. Nah betilu lapis mana sih juga rumah susun 3, juga rumah merpati itu kan. Gitu. Rumah bersusun eta teh berarti geus lapis-lapis ya, benteng urang teh ya nu ngaimahan. Jadi yang menaungi kita tuh berlapis-lapis gitu. Itu rumah susun 3, jadi agak kuat yang disebut iman gitu. Nah kalau saya pribadi memangnya ketika melihat berita tentang antar ulama saling menyalahkan, nah hati mah itu memangnya aduh ya dunia tereh hancur. Bener mah dunia ya tereh hancur. Dunia ini cepet non tereh emang Teh segera gitu. cepat Jadi dunia ini akan cepat terjadi yang dibilang kiamat terjadi kalau yang para penjaganya saja sudah ibaratnya saling menyalahkan. Kenapa ada ulama? Kan ulama itu tugasnya untuk menenangkan pikiran juga hati atau batin umatnya atau umatnya itu supaya mendapatkan ketenangan, kesejukan, dan bisa menghasilkan ibaratnya ketika umatnya itu menjalankan hidup tidak kebingungan, tidak ibaratnya baluang naon sih baluang teh galau ya galau gitu. Itu tugas umat yang membenarkan dan menyalahkan tentang pengetahuan seseorang. Itu bukan hak manusia tapi hak yang maha kuasa, karena manusia juga tidak tahu. Contoh yang menyalahkan si A salah
itu juga tidak tahu seberapa luas ilmunya yang maha kuasa. Mungkin yang menyalahkan kan belum tahapnya, kan bisa jadi begitu. Makanya kita harus sadar diri bahwa hidup manusia atau manusia itu sendiri semuanya tidak ada yang sempurna. Jadi jangan merasa diri sempurna. Ya Mang ya. Ya. Mudah-mudahan cukup Mang ini Aduh, penjelasan. alhamdulillah Mang Lang. Mudah-mudahan keterima ya penjelasan dari Mang Lang. Yang tadi dari awal sampai akhir dapat Ambil ambil positifnya. buang negatifnya. Selalu berpikiran positif. Ah. Ketika kita menemukan perbedaan, Nah, pelajari, saling belajar, saling pelajari, saling mengolah. Insya Allah akan ketemu gitu ibaratnya benang merahnya. Kalau kita semua diberikan sama kemampuannya, berarti apa? Berarti tidak sejajar kalau sama pengetahuannya. Berarti bukan yang disebut dua itu bukan kehidupan. Majalah Putra Majalah Putri, iya, yin dan yang, gitu kan? iya, Bakalan tidak ada itu. Terus tidak bakalan ada iblis, tidak bakalan ada kehidupan, ya, iya. tidak bakalan ada manusia di muka bumi ini kalau tidak ada perbedaan. Itu pesan saya. Betul. Yes. Ya, sekian saja dari kami. Mang In Mudah-mudahan bisa bisa diresapi, dipelajari lagi. pelajari lagi. Tidak. Sekian pembahasan kali Dari ini. kami tetap bersama kami Mang In Saya Mana di acara obrolan ngacapluk jelema anu lali. Wassalam.